Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, azanillah wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dari bedah buku karya Syekh Abdul Razzaq, Asyrah Asbab lil Wiqayah minas Sihir wal Ain, atau 10 apa? Kiat untuk menangkal sihir dan ain. Sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya 5 poin. Yang tersisa adalah 10 dari 10 poin adalah 5 poin, berarti ya 6 sampai 10. Untuk poin ke-6-nya, yaitu al-iqbal 'ala Allah wal inabah ilaihi, kembali kepada Allah, ya. Kembali kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Kembali kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan pada Allah. Kemudian juga, ya, tulus dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Apabila seorang dia menyibukkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, tulus dalam beribadah pada Allah, fokus dirinya, konsentrasi hatinya, senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka biiznillah Allah akan menjaganya. Hampir-hampir tidak ada jalan bagi syaitan untuk mengganggunya. Makanya iblis sampai-sampai berkata, sebagaimana Allah katakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, dan demi kemuliaan Rabbmu, demi kemuliaan Allah. Antum perhatikan, iblis sumpahnya itu dengan mengatakan bi'izzatika, demi kemuliaan Allah. Iblis saja bersumpah dengan Allah. Lah orang-orang sekarang bersumpahnya dengan selain Allah. Kalah sama gurunya. Nah, ini murid yang bandel. Gurunya masih bersumpah dengan Allah. Apa katanya? Demi kemuliaan Rabbmu, atau demi kemuliaanmu, itu demi kemuliaan Allah, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang tulus, yang ikhlas. Nah, ini berarti, ya, Allah jaga mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, ya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya, ya, dia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, termasuk hamba-hamba kami yang tulus, yang ikhlas. Makanya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, beliau mengatakan orang yang tulus, yang ikhlas itu, ya, kedudukannya seperti orang yang berlindung di benteng yang amat kokoh, ya, di tempat perlindungan yang begitu kuat, ya, sehingga kalau orang yang seperti ini, maka dia biidznillah akan mendapatkan penjagaan dari
Allah Subhanahu wa taala, ya. Alangkah bahagianya orang yang berlindung dengan perlindungan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyibukkan diri dengan ibadah tulus lillahi taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hambanya tersebut, ya. Itu sebab yang ke-6. Sebab yang ke-7, kiat yang ke-7, yaitu taubat kepada Allah dari segala dosa. Bertaubat pada Allah dari segala dosa. Mengapa harus bertobat pada Allah dari segala dosa? Ya, sebagaimana antum ketahui, ya, bahwasanya tobat pada Allah itu hukumnya wajib, ya, wajib. Dan di antara sebab seseorang bisa diganggu oleh syaitan karena dia banyak berdosa, ya, banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa, ya. Maka karena hal tersebut Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan dia tunduk, bisa jadi sampai tunduk kepada syaitan, atau jadikan syaitan itu mudah baginya untuk mengganggunya. Berbeda dengan orang yang tidak demikian, orang yang taubat pada Allah, ya, dimana orang yang taubat pada Allah berarti kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa, ya, maka orang tersebut dia biidznillah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat, ya, ini adalah tugas kita seumur hidup, ya. Selama kita masih hidup tidak lepas dari tobat, ya. Jadi jangan dikira tobat itu sekali selesai, ya, sekali dua kali selesai. Tidak, terus kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat pada Allah, ya. Karena tobat yang sesungguhnya itu yang tidak mudah. Kalau sekadar lisan mengucapkan aku bertobat, aku istighfar, itu mudah, ya. Tapi benar-benar bertobat dengan memperhatikan syarat-syaratnya, maka itu yang tidak mudah. Lalu apa syarat dari tobat tersebut, ya? Ulama mengatakan bahwa tobat itu memiliki 3 syarat, sebagaimana yang antum sudah ketahui insyaallah. Syarat yang pertama apa? Menyesali dosa yang dilakukan, menyesal. Dan Rasul mengatakan an-nadamu taubah, penyesalan adalah taubat. Yang kedua, meninggalkan dosa yang dilakukan. Kalau dia melakukan dosa berarti dosanya ditinggalkan. Kalau dia meninggalkan kewajiban berarti kewajibannya dilaksanakan, dikerjakan. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi lagi, ya, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, kalau dia menyesali kemudian meninggalkan segala dosa, kemudian berjanji bertekad tidak mengulangi lagi, maka ini syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Secara umum ada 3, ya. Tapi ketika dosanya berkaitan dengan hak orang lain, berkaitan dengan masalah hak manusia, maka harus diselesaikan haknya. Berkaitan dengan masalah utang, diselesaikan, dibayar, ya. Berkaitan dengan masalah ghibah atau namimah, menggunjing, mengadu domba, maka minta maaf, minta dihalalkan, ya. Nah, kalau seandainya seorang dia taubat pada Allah dengan taubat nasuha, ya, maka dia bersih dari dosa. Orang seperti ini sulit untuk diganggu syaitan, ya. Sementara sihir, ya, itu dengan bantuan syaitan, ya. Makanya kalau seseorang dia terus dekat dengan Allah, dia tawakal hanya padanya, mohon pertolongan hanya pada Allah, ya. Kemudian juga dia senantiasa beribadah pada Allah, ya. Selain daripada itu dia tobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan jauh dari gangguan-gangguan
semacam sihir, ya. Kalau memang seandainya dia terkena, maka itu biqadarillah, ya, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang Allah berikan karena suatu hikmah, suatu pelajaran, atau bahkan banyak pelajaran, banyak faedah di balik itu, ya. Taib. Itu yang ke-7. Yang ke-8, termasuk cara kiat jitu untuk menghindarkan diri dari sihir dan ain adalah dengan bersedekah dan berbuat kebaikan kepada sesama. Ya, bersedekah dan berbuat kebaikan kepada sesama, ya. Antum tahulah keutamaan dari sedekah, ya. Sedekah was-shadaqatu burhan, kata Rasulullah SAW. Sedekah adalah burhan, adalah bukti yang menunjukkan keimanan dari orang yang mengerjakannya, ya. Sebagaimana sedekah juga dapat membersihkan, menyucikan pelakunya dan harta yang dimiliki oleh pelaku atau oleh orang yang melakukannya, ya. Sebagaimana juga sedekah bisa menjaga harta dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak baik, ya. Harta mungkin habis tanpa sebab, habis untuk hal yang tidak baik. Nah, dengan bersedekah maka harta menjadi berkah insyaallah, ya. Kemudian juga berkaitan dengan masalah ini, bahwa di antara pengaruh baik dari sedekah dan berbuat baik pada orang lain, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya sedekah itu memiliki ta'thir ajib fi daf'il bala, memiliki pengaruh yang luar biasa untuk menolak bala, wa daf'il wain wa syarril hasid, demikian pula untuk menolak ain dan kejahatan atau keburukan orang yang hasad. Ya, makanya beliau mengatakan hampir-hampir penyakit hasad dan ain, demikian pula sihir ini hampir-hampir tidak didapatkan oleh orang yang suka berbuat kebaikan, ya. Orang yang suka bersedekah, ya. Nah, berarti orang tersebut dia juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dia termasuk orang-orang yang mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah secara spesial, secara khusus, ya. Allah akan membantunya, menolongnya, memberitahu kepadanya, menjaganya, ya, dan hal-hal baik yang lainnya akan Allah berikan kepada hamba tersebut. Dan ada istilah bahwasanya al-ihsan yaqta'ul lisan. Al-ihsan yaqta'ul lisan, berbuat baik pada orang lain itu bisa memutuskan lisan. Maksudnya apa? Antum berbuat baik pada orang lain itu menjadikan orang lain itu tidak akan mencela antum, ya. Dia akan menahan lisannya. Ketika antum sering berbuat baik pada orang lain, ya, berbuat baik pada orang-orang, maka orang-orang tidak akan tidak akan mengalamatkan keburukan pada antum, ya. Bagaimana akan mengalamatkan keburukan pada antum sementara antum sering berbuat baik kepadanya, ya. Makanya al-ihsan yaqta'ul lisan, bahwasanya kebaikan, perbuatan yang baik itu bisa memutuskan lisan, ya. Maksudnya orang tidak akan mencela antum, ya. Di satu sisi berbuat baik termasuk sedekah di situ, ya, ini menjadikan diri kita bahagia, senang. Menolong orang lain itu membuat diri kita senang. Orang yang ditolong senang, ya. Dan orang yang menolong itu pun senang. Di satu sisi yang lainnya, Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama sahih tidaknya, dawu mardakum bis shadaqah, sembuhkanlah orang yang sakit dari kalian dengan bersedekah, ya.
Tapi secara realita kisah-kisah di sekitar kita, apalagi kalau di sekitar orang-orang Arab Saudi yang mereka gemar bersedekah, itu banyak sekali kisah-kisah. Ya, orang sakit ini sakit itu bertahun-tahun tidak sembuh, tidak hilang penyakitnya, karena rajin bersedekah akhirnya apa? Allah hilangkan. Ya, bahkan sejak zaman dahulu, ya, kisah-kisah sebagian ulama dahulu, ya, ada yang sakit di wajahnya, ya, bertahun-tahun tidak hilang-hilang, ya, kemudian berusaha, berbagai macam usaha dicoba-coba, ya, kemudian ada seorang yang menasehatinya untuk bersedekah, ya, kemudian setelah bersedekah tiba-tiba luka di mukanya itu hilang secara perlahan-lahan, ya. Dan terlalu banyak kisah-kisah berkaitan dengan masalah ini, masalah sedekah, ya. Meskipun untuk hadisnya itu diperselisihkan ulama sahih tidaknya, tapi secara realita, ya, luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Dan bisa dijadikan solusi sebenarnya. Anggap saja hadisnya itu adalah hadis yang tidak sahih, ya, tapi antum bisa bertawassul di situ dengan sedekah antum, karena sedekah termasuk dari amal saleh. Antum bersedekah kepada orang, kemudian antum berdoa pada Allah, ya Allah, apabila sedekah itu tulus karenamu, ya Allah, aku mohon semoga penyakit saya, penyakit orang tua saya, keluarga saya disembuhkan, ya. Nah, ini berarti bertawassul dengan amal saleh, atau menjadikan amal saleh sebagai perantara untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mohonnya, berdoanya tetap kepada Allah, ya. Apalagi ditambah dengan dengan menyebut nama-nama Allah yang indah, ya, ya Allah ya Syafi, ya Allah yang Maha memberikan kesembuhan. Allahumma rabban nas adzibil ba'sya isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama, ya, atau doa-doa yang ma'thur yang ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi itu solusi. Ini solusi, ya, bersedekah. Baik. Sebab yang ke-9, sebab yang ke-9 adalah ini lebih spesial lagi daripada yang tadi. Kalau yang tadi bersifat umum, yang ke-9 adalah berbuat baik kepada orang yang mengganggu. Berbuat baik kepada orang yang mengganggu. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadanya. Untuk poin yang ke-9, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan rahimanillah wa iyyakum, ini termasuk cara yang berat atau ringan? Ini berat, ya. Tapi ini yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan kebaikan itu tidak sama dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan, ya, tolaklah, balaslah keburukan itu dengan cara yang paling baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba seandainya kamu lakukan hal itu, tiba-tiba yang antara dirimu dengannya ada permusuhan, kemudian tiba-tiba hubungannya akan menjadi dekat seperti sahabat, ya. Menolak keburukan orang yang tidak baik dengan cara yang baik, ya. Dan ini tidak mudah. Makanya kemudian Allah mengatakan wa may yulaqaha illal ladzina sabaru, dan tidaklah hal tersebut diberikan kecuali hanya kepada orang-orang yang sabar. Wa may yulaqaha illa dzu hadzin azim, dan tidaklah itu diberikan kecuali kepada orang yang memiliki, ya, bagian yang banyak, ya. Nah, ini berarti memang dilakukan oleh orang-orang yang spesial, ya. Para nabi dan rasul mereka melakukannya. Sebagian sahabat, ya, ataupun sahabat mereka melakukannya. Para imam mereka melakukannya. Ya, kalau di antara kita ada yang melakukan hal semacam ini, ya, maka itu adalah hal yang sangat baik sekali dan hal yang begitu luar biasa, ya. Karena kalau sebagian dari kita mungkin
melakukan kebaikan karena orang lain melakukan kebaikan, tapi kalau orang lain melakukan keburukan, kita balas dengan keburukan, ya. Makanya Rasulullah SAW sampai-sampai mengatakan, ya, laisal wasil bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang membalas. Orang berbuat baik dia balas dengan kebaikan. Lakinal wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Hakikat orang yang menyambung silaturahim adalah ketika diputus hubungan kekerabatan, dia menyambungnya. Ya, ada keluarganya, karib kerabatnya yang berusaha untuk memutus, ya, tidak suka, menjelek-jelekkannya, menuduh dengan keburukan. Ya, seorang pengen lurus belajar agama dituduh dengan tuduhan tidak baik, so alim dari Arab Saudi ini Wahabi gitu kan. Apalagi coba kadrun. Apa kadrun itu? Kadal gurun. Nggak ada unrun, unta gurun, ya. Apalagi tuduhan-tuduhan yang tidak baik, ya, antek-antek Yahudi mungkin, apa antek Wahyudi, ya, atau hal-hal yang semacamnya. Tapi tetap antum tersenyum di hadapannya, itu kan tidak mudah. Tetap ketika ketemu antum mengucapkan salam, ketika antum pulang bawa oleh kasih zam-zam, kasih kurma, kasih kadal gurun, ya. Tidak mudah seperti itu. Makanya orang yang bisa benar-benar melakukan seperti ini luar biasa akhlaknya. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW menceritakan suatu kisah, salah satu dari Nabi yang sahabat mengatakan itu beliau sendiri maksudnya. Ya, jadi Nabi ini dipukul oleh kaumnya sampai keluar darah di wajahnya, kemudian diusap darah tersebut dengan tangannya. Kemudian Nabi tersebut mengatakan, Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka itu tidak tahu, ya. Ya Allah, ampunilah mereka karena tidak tahu mereka itu. Makanya memang sebagian orang yang menjuluki, yang ngata-ngatai, yang jelek-jelek orang lain itu karena mereka jahil hakikatnya, karena bodoh, ya. Karena tidak tahu kebenaran, karena belum dapat hidayah. Karena belum dapat petunjuk. Kalau mereka mendapatkan petunjuk, malu mereka. Orang rajin sholat, rajin menuntut ilmu, kok dikatai dengan kata-kata yang tidak baik, ya. Orang memelihara jenggot, ingin mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, dikata-katai dengan kata-kata yang tidak baik, ya. Kalau mereka tahu, malu mereka. Makanya Nabi mengatakan di sini, Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka itu tidak berilmu. Yang dilakukan kebaikan, ya. Makanya sebagian masjid di Indonesia kan kemudian ada yang menulis tulisan-tulisan tertentu bahwasanya sholat dengan rapat-rapat, ya. Kemudian apalagi sholat dengan menggerak-gerakkan jari telunjuk, terus apa lagi, ya, itu dianggap sebagai meresahkan masyarakat gitu kan. Kok bisa dianggap meresahkan, ya? Padahal sebenarnya kalau mereka mau baca kitab, ya, akan dapat penjelasan dari ulama. Bagaimana pendapat ulama berkaitan dengan masalah tersebut, bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah itu, ya. Rapat kok dianggap sebagai meresahkan? Sejak kapan rapat sholat dianggap sebagai meresahkan itu? Meresahkan itu versi siapa juga, ya. Sebaliknya kalau orang di perempatan gitar-gitaran sambil minum-minuman, sambil mabok-mabokan, tidak dikatakan meresahkan, ya. Yang terkadang malah masjid di sebagian tempat dijadikan sebagai tempat dangdutan, ya tidak? Jadi dikatakan meresahkan, ya. Kemudian akhirnya didatangkan bidu wanita, ya, dikatakan tidak meresahkan, padahal istrinya di rumah itu meresahkan bagi suami, itu bahaya itu, ya. Ini sejak kapan meresahkan, melaksanakan tuntunan dikatakan sebagai meresahkan, ya. Jadi ternyata istilah meresahkan itu ada pergeseran makna. Nah, kalau seandainya mereka mengetahui, ya, niscaya mereka tidak akan melakukan hal tersebut, ya. Ini akhlak yang luar biasa dari seorang nabi tersebut, ya, bahwasanya dia malah mendoakan kebaikan bagi nabi tersebut, ya. Dan antum tahu bagaimana kisah kisah beliau dakwah di mana? Di Taif, ya. Beliau dakwah di Taif.
beliau lagi sedih-sedihnya berdakwah ke Taif, dilemparin batu oleh orang-orang, oleh anak-anak, oleh orang-orang yang kurang akal, ya. Kemudian beliau didatangi malaikat Jibril menawarkan untuk menimpakan gunung, ya, tapi beliau tidak mau, tetap tidak mau. Beliau malah mengatakan, bal arju minallah an yukhrija min aslabihin man ya'budunallaha wahdahu la yusyrikuna bihi syai'a. Sebaliknya, yang aku harapkan adalah semoga Allah melahirkan generasi dari mereka orang yang beribadah pada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Nah, ini dakwah. Jadi dakwahnya adalah dengan berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik, atau berbuat baik pada orang yang mengganggunya. Nah, ini tidak, saya katakan ini tidak mudah, ya. Ini akhlak yang luar biasa, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW memang memiliki akhlak yang luar biasa. Kalau ada dai, syekh, ulama, ya, ataupun siapa saja dari kaum muslimin yang berakhlak dengan akhlak yang mulia seperti ini, ya, maka banyak kebaikan yang akan dia dapatkan selain pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pengaruhnya luar biasa, ya. Pengaruhnya luar biasa. Dan Islam ini, ya, Rasul mengatakan innama bu'itsu liutammima salihal akhlak, ya, atau makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur, ya. Taib. Ini poinnya keberapa? Ke-9. Dan yang ke-10, kiat yang terakhir yang beliau sampaikan adalah tajridut tauhid lillah, atau memurnikan tauhid hanya kepada Allah semata. Memurnikan tauhid hanya kepada Allah semata. Sebagaimana tadi taubat kewajiban seumur hidup, tauhid ini juga adalah kewajiban seumur hidup. Beribadah hanya kepada Allah semata, tidak kepada selain Allah. Termasuk dalam masalah seperti ini, kalau orang terkena sihir atau terkena ain, ini berarti berkaitan dengan masalah apa ini? Masalah tauhid yang berkaitan dengan masalah apa? Memohon kesembuhan, ya. Berarti dia memohon kesembuhan hanya kepada Allah. Selain dia harus meyakini bahwa yang bisa mendatangkan madarat dan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, dari sisi rububiyahnya dia harus meyakini yang maha menyembuhkan hanyalah Allah, yang maha memberikan mudarat hanyalah Allah, yang maha memberikan manfaat hanyalah Allah. Dari sisi uluhiyahnya berarti dia memohon, berdoa hanya kepada Allah, mohon kesembuhan hanya pada Allah, mohon diangkat madaratnya hanya pada Allah, ya, mohon diberikan kebaikan-kebaikan hanya pada Allah. Dari sisi asma wa sifatnya apa? Dia yakin bahwasanya Allah itu, ya, maha asy-syafi, maha menyembuhkan, ya, bahwasanya Allah itu yang maha mendatangkan manfaat, ya, bahwasanya Allah itu yang maha mengangkat madarat, ya. Allah mengatakan wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu, dan apabila Allah menurunkan kepadamu suatu madarat, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali hanya Dia semata. Nah, ini kita harus yakini dengan benar, ya. Sakit apa saja, dari yang ringan sampai yang berat, ya, maka hanya Allah yang bisa mengangkatnya. Termasuk tadi sihir, termasuk ain, termasuk gangguan-gangguan semacam itu, maka kita yakin yang hanya bisa mengangkatnya hanyalah Allah, ya. Tidak ada yang bisa mengangkat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau kita yakin, kemudian kita tawakal, cari sebab ikhtiar yang sesuai dengan tuntunan, jangan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke mungkin paranormal, jangan pergi ke orang-orang yang semacamnya, ya. Jangan lakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya, lakukan hal-hal yang sesuai dengan tuntunan, ya, atau yang dibolehkan,
kesembuhan dengan sesuai syar'i atau sesuai dengan medis, ya, kalau memang memungkinkan. Ya, hanya saja kalau masalah sihir dan sebagainya, maka ini sesuai apa, syar'i, ya, sesuai dengan tuntunan syariat, ya. Tadi sudah disampaikan dengan diruqyah, ya, dan lain sebagainya dari 10 poin atau 9 poin yang sudah kita sampaikan. Nah, kemudian Allah pun mengatakan wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih, dan apabila Allah menginginkan untukmu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya, ya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi man yasha min ibadih, Allah berikan pada hambanya yang Dia kehendaki, wa huwal ghafurur rahim, Dia maha pengampun dan maha penyayang. Ya, jadi harus kita kuatkan keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Kemudian segala ibadah termasuk doa memohon kesembuhan tadi hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selainnya. Seandainya dia akan melakukan cara-cara tertentu, kiat-kiat tertentu, maka dengan yang diperbolehkan, bukan cara atau kiat yang tidak diperbolehkan, ya. Karena kalau seandainya dia melakukan hal yang tidak diperbolehkan, apalagi kalau berkaitan dengan masalah akidah, berarti dia yukhatir bidinihi, dia berarti mempertaruhkan agamanya, ya, mempertaruhkan akidahnya. Ini bahaya. Maka itu para jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum, sebagian orang itu bisa jadi lebih baik sakit daripada sehat. Kalau sakit dia ingat Allah Subhanahu wa taala, kalau sehat lupa. Sebagaimana sebagian orang lebih baik miskin daripada kaya. Iya aja. Dalam hati ojo aku. Ya. Dan memang benar masalah miskin kaya itu karunia dari Allah, maksudnya sudah takdir dari Allah, ya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah, Allah berikan pada hamba yang Dia kehendaki. Ada orang-orang kalau diberikan kekayaan dia akan tagha wa bagha, ya, akan melampaui batas, ya. Makanya Allah menjelaskan apa? Seandainya Allah berikan bagaimana ayatnya, walau basatna, bagaimana? Walau basatallahu li ibadihi, walau basatallahu rizqa li ibadihi la bagha ba'dhum ala ba'd, ya, walakin yunazziluha gitu biqadarin may yasha gitu, ya. Seandainya Allah lapangkan rezeki kepada seluruh hambanya, niscaya satu sama lain itu akan saling melampaui batas, ya. Ini sangat logis. Akan tetapi Allah turunkan, berikan, ya, Allah cukupkan kepada hamba-hamba terkhusus, ya. Jadi Allah tahan, Allah tidak langsung berikan secara langsung, ya, Allah atur dengan sebaik mungkin. Ada yang diberi kekayaan, ada yang tidak, ya. Sangat logis seandainya semuanya itu kaya akan sombong, ya. Mungkin tidak semuanya, tapi sebagian satu sama lain akan saling sombong, saling congkak, ya. Tidak usah repot-repot, orang terkadang dikasih sehat aja jalannya berbeda dengan ketika masih, ya iyalah sakit jalannya masa beda sama orang sehat gitu, apalagi asam urat kan. Jadi gini, orang kalau sehat, ya, terkadang menjadikan dirinya merasa wah, ya, kemudian jalannya pun ada nau minal kibr, semacam apa? Sombong, ya. Berbeda dengan orang sakit, dia mau sakit sombong, ya, ke apa? Kebangetan, ya. Kebangetan. Ya. Nah, kalau semuanya berharta akan sombong. Tidak sedikit makanya orang yang berharta dia itu sombong. Ya, sedikit dari hamba yang berharta itu dia tawadu, rendah hati, ya. Sedikit dari hamba yang berharta dia rendah hati. Nah, kalau dilapangkan semuanya, ya, maka bisa jadi banyak yang melampaui batas, kemaksiatan dilakukan, ya, sombong dalam dirinya, merasa kaya, merasa ini, merasa itu, ya. Makanya ini juga erat kaitannya dengan sebagian orang yang sangat disayangkan ketika mereka memiliki moge contohnya, ya, atau mobil-mobil yang besar, gaya berkendaraannya sudah berbeda dengan mobil-mobil yang kecil, ya. Coba mobil antum kecil kayak mobilnya Mr. Bean. Berbeda antum bawa ketika antum bawa Hummer, ya.
Seakan-akan antum kayak perang di Irak. Coba kalau mobil kecil antum minggir, mobil besar antum nggak peduli, was. Coba antum bawa mobil Honda CDI ya, Honda CDI tahu? Iya. Motor CDI, lawas banget. Antum belum lahir jangan-jangan. Bedakan dengan antum ketika membawa motor Harley contohnya. Udah perasaannya sudah berbeda. Ya. Itu sudah sangat logis ya. Makanya ketika dibentangkan sebanyak-banyaknya dari harta ini, ya orang akan sombong antara satu dengan yang lainnya. Tapi kembali ke sini ikhwas sekalian, ya. Jadi poin yang terakhir yaitu memberikan tauhid hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh sebagaimana beliau juga menyampaikan ada 10 bacaan-bacaan zikir yang bisa digunakan, doa dan zikir yang bisa digunakan untuk menjaga diri dari ain dan sihir. Yang pertama adalah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ini doa ini kita tidak akan rinci bacaan-bacaan semuanya ya. Doa ini antum bisa baca pada zikir pagi dan petang atau juga boleh ketika sebelum tidur. Antum insyaallah sudah pada hafal, yaitu Allahumma alimul ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki wa anaktarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Ini doa perlindungan pada Allah dari kejahatan syaitan dan bala tentaranya. Ya. Itu masih ada yang sebelumnya kan. Biarin dulu aja. Ya, ini yang pertama. Bukan barokah, mambu. Yang kedua, dibiasakan membaca al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat. Apa itu al-mu'awwidzat? Surat apa saja al-mu'awwidzat? Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kapan dibacanya tadi? Sebagai zikir pagi dan sore atau pada waktu-waktu yang disyariatkan. Seperti apa tadi? Ba'da salat fardu, salat gaib. Ba'da salat fardu. Atau demikian pula kapan? Sebelum tidur. Meskipun untuk tata cara sebelum tidur itu ada tata cara sendiri, ya, ada tata cara tersendiri. Caranya bagaimana? Antum kumpulkan kedua tangan antum tiupkan ya dengan sedikit ada ludahnya, kemudian baru baca 3 surat tersebut. Setelah itu antum usap yang pertama yang di bagian tubuh apa yang bisa antum jangkau, dimulai dari bagian depan kemudian belakang, muka, tangan, ya, kaki dan sebagainya. Dan lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali, ya. Ini khusus untuk sebelum tidur, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat kursi. Kapan dibaca ayat kursi? Dibaca sebelum tidur. Yang kedua, setelah sholat fardu. Yang ketiga, juga sebagai zikir dari pagi petang. Ayat kursi. Yang keempat, membaca surat Al-Baqarah. Di mana? Terkhusus di rumah. Mau di luar rumah pun tidak mengapa. Ya, di mana saja disyariatkan untuk membaca Al-Qur'an, di antaranya surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW mengatakan, "Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah." Karena membacanya itu adalah keberkahan. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkannya adalah penyesalan. Wala tastati'uhal batalah, dan tidak bisa dikalahkan oleh al-batalah,
yaitu para tukang sihir dan setan. Ya, dan Rasul mengatakan inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ya. Nah, ini dibaca. Tapi bukan artinya kemudian antum membaca Al-Qur'an tidak membaca kecuali hanya surat Al-Baqarah saja, tidak ya. Baca Al-Qur'an itu dikhatamkan, ya. Baca Al-Qur'an itu dikhatamkan. Bukan hanya surat Al-Baqarah, ulang Al-Baqarah, 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 Al-Baqarah lagi, tidak ya. Yang kelima, membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kapan dibacanya? Pada malam hari. Mau sebelum tidur, ba'da isya, pokoknya pada malam hari. Ya, kedua ayat ini berarti dari apa? Amana Rasul, ya. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, dan seterusnya. Ya. Nah, siapa yang membaca sampai akhir, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kafatahu, keduanya akan menjaganya dengan izin Allah dari kejahatan dan keburukan, demikian pula dari kejahatan syaitan. Ya, baca sebelum tidur atau pada malam hari, ya. Bacanya pada malam hari. Kemudian yang keenam, membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak berapa kali? 100 kali. Maka ini akan menjadi penjagaan baginya, diantaranya dari syaitan pada harinya itu, ya. Sehari sebanyak 100 kali. Yang ketujuh, antum di bukunya ada di situ nanti ya, halaman 44. Saya baca secara singkat saja. Membaca doa, ya, ketika pada malam hari dia terbangun, ya, maka dia membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, dari hukumannya, dan dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari bisikan-bisikan syaitan, dan dari syaitan, ya, dari kehadiran syaitan, ya, dan dari kehadiran syaitan. Ya, siapa yang membaca ini pada malam hari terbangun membaca ini, maka dengan izin Allah dia akan mendapatkan penjagaan. Yang kedelapan, membaca bismillah sebelum atau membaca atau menyebut nama Allah, ya, sebelum masuk rumah dan sebelum makan, ya. Membaca bismillah sebelum makan, sebelum masuk rumah, ya, maka ini bisa menjaga syaitan untuk ikut serta bersamanya. Kalau mau masuk toilet juga membaca bismillah, maka bisa menutup antara mata syaitan dengan auratnya. Ketika keluar juga membaca bismillah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, maka niscaya dia akan diberikan kecukupan dan penjagaan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, membaca bismillah. Yang kesembilan, mengumandangkan azan.
Hanya saja adzan yang syar'i ya adalah adzan apa? Ya, adzan untuk panggilan salat lima waktu. Karena adzan secara asalnya adalah untuk panggilan salat, ya. Secara syar'inya adzan adalah untuk panggilan salat. Adzan ketika orang meninggal dunia di kuburan ada syariatnya tidak? Ya, tidak ada, ya, tidak ada. Kan sudah kita sampaikan, khawatir dia bangun gimana nanti adzan. Salat dulu. Ya, kalau adzan bagi bayi yang baru dilahirkan bagaimana? Ini termasuk perbedaan ulama, ya, di antara ulama. Ini lebih ringan daripada yang pertama tadi, ya, daripada adzan di kuburan. Ya, hanya saja memang sebagian ulama mendhaifkan atau menghukumi lemah hadisnya untuk adzan. Kalau iqamah hadisnya palsu, ya. Insyaallah yang lebih tepat adalah tidak perlu diadzankan. Karena secara asal sekali lagi adzan itu adalah untuk panggilan salat, ya. Ada sebagian ulama yang berpendapat, ya, saat lihat setan, ya, saat ada angin ribut, terus saat apa lagi, ya. Tapi tidak ada dalil berkaitan dengan masalah itu, ya. Yang kita pegang adalah dalil, ya. Taib, yang ke-10. Yang terakhir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.